The next agenda will coming speech from Board of Directors Cikal Khalifa Bangsa Foundation. Bapak Irwandi, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Farul, Ibu Eka Amalia, Ayah Rahman, Kepala Sekolah Misriani dan tim Ayanda dan Miss, juga Bu Pengawas yang tadi sempat pulang kembali, ya. Tadi ada suatu hal yang menarik, terkhusus pada orang tua murid yang hari ini siang ini masih hadir dan mendampingi. Ini bukti Ayanda dan Bunda memang benar-benar orang tua yang hebat. Di saat libur kita lebih enak duduknya di Depok ini. Tapi saya yakin kita tahu ini penting untuk masa depan anak kita ke depan. Makanya kita dampingi. Yang insya Allah Ananda akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Sebelumnya juga kami dari yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua murid yang telah mempercayakan, menitipkan anaknya, memberi amanah kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan yang sebagian waktunya di sekolah kami yang tadi sudah sampaikan dari tahun 2018 dan tahun 2024. Bukanlah waktu yang singkat 6 tahun itu, tapi kita melihat dan tak terasa anak-anak kita bertumbuh cepat. Kita bisa melihat daripada saat penampilan pentas yang luar biasa anak-anak kita. Yang kita lihat yang setahun, yang kelas 1, yang kelas 2, yang kelas 3, kelas 4, yang kelas 6. Semuanya menunjukkan apa yang mereka dapatkan, apa yang ada di mereka. Tinggal kita kedua orang tua dan kita semua orang dewasa bisa mengikuti itu dan terus mendampingi, memberi support kepada mereka. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Ke depan pendidikan kita bukan dalam keadaan baik-baik aja. Ini yang perlu kita cermati bersama. Dulu pernah saya sampaikan dalam beberapa forum 4 tahun yang lalu, kemungkinan universitas bakal tidak ada mahasiswa. Itu benar. Sebelum saya sampaikan tersebut, di tahun 2024 ini muncul isu UKT tinggi, yang kesimpulannya orang-orang yang punya ekonomi mapan nanti akan duduk di perguruan tinggi. Baru saja saya buka tulisan dari Bapak Rustam Effendi, pengamat ekonomi Aceh, menyatakan Aceh dalam keadaan darurat lapangan kerja. Quantum School di bawah Yayasan Cikal Khalifah jauh sebelum kita berdiri berpikir tidak untuk bekerja. Alumni kita bukan untuk bekerja. Alumni kita untuk menciptakan lapangan kerja, yaitu entrepreneurship. Makanya semangat kita itu yang kita buat, bukan semangat kita untuk memburu lapangan kerja. Jadi ini perlu kerja keras kita ke depan, perlu perhatian khusus buat kita, bahwa lagi saya ingatkan, bukan untuk menakut-nakuti. Pendidikan kita bukan dalam keadaan baik-baik aja. Maaf ya Bu ya, dari dinas saya sampaikan supaya ini motivasi untuk kita kerja keras di depan.
Selepas sekolah dasar 6 tahun, insya Allah Ananda ini akan menempuh pendidikan 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan, kalau kita mau berpikir lagi, berasumsi lagi, Ananda kita ini sudah dapat apa? Ananda kita ini sudah punya apa? Ayo kita sering rapat dengan Ayah Rahman dengan tim memikirkan itu, karena banyak dari sebagian orang tua menyampaikan kepada kita, Pak, kapan sih dibuat lanjutannya atau SMP? Kita hari ini terus berikan dan mohon doa daripada orang tua semua untuk kita bisa wujudkan itu, karena kita terus berpikir di pikiran kita, insya Allah kalaulah nanti Allah memberi kesempatan kepada kita Yayasan Khalifah Bangsa untuk mendirikan SMP, saya berjanji dan berusaha taman SMP yang nanti saya tidak tahu namanya nanti di bawah itu, kita akan betul-betul pemandirian siswa itu betul-betul ada, dan mereka memang betul-betul bisa bersaing. Jadi bukan hanya sekedar mimpi yang hari ini, mereka tidak punya jati diri. Selepas saya SMP mau kemana, selepas SMA atau kejuruan saya mau kemana. Konon lagi yang selepas D1, D2, D3 dan D1 saya mau kemana? Mau diri sendiri nggak bisa. Yang kata tadi, pendidikan kita tidak mengarah dalam menciptakan kemandirian. Ini problem. Ya, ini harus kita jawab bersama dan kita harus cermati bersama. Makanya hari ini adalah satu hari yang membahagiakan buat kita, karena kita sudah lewati masa 6 tahun itu untuk mengantarkan Anda ke tahun-tahun berikutnya. Tidak ada rasa bangga selain pasti cita-cita di benak orang tua kita semua, yang akhirnya apa? Adalah meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Tapi itu kan butuh logistik, butuh sarana semua. Bukan hanya sekedar mengatakan, nah jangan lupa ya kamu doakan kedua orang tuamu. Pada proses tersebut, dia juga butuh kehidupan, dia juga butuh logistik, dia juga butuh finansial, dan butuh semuanya. Dan itu punya semua kekuatan. Makanya dalam Islam diingatkan, hati-hati kemiskinan mendekati kekufuran. Ini terbangannya sangat luas. Makanya Islam sebenarnya jauh-jauh hari dalam Al-Quran telah menyampaikan umat Islam itu memang harus kaya, harus punya uang. Bukan berarti uang semata-mata, tapi kehidupan itu yang harus kita jalani. Tapi kalau dulu, kalau kita bicara, kamu sekolah mau ngapain? Untuk cari uang, kita tahu ini. Tapi sekarang untuk menciptakan kemandirian, kamu sekolah menjadi apa nanti? Kalau kamu mengharapkan kondisi begini, makanya tidak dapat apa-apa, susah. Dan ini sebenarnya sudah sistematis ini dibuat oleh orang-orang yang di luar, yang menjadi kompetitor kita untuk menguasai Indonesia. Makanya saya bangga sekali lagi menyampaikan salut kepada Yanda dan Miss yang berhasil mendampingi Ananda. Tadi hanya sedikit yang kita lihat, mungkin hanya beberapa jam yang kita lihat tampilannya, kesimpulannya, tapi itu sudah menjadi cerminan. Ke depan saya sampaikan juga, kita kemarin disibukkan dengan ketika kita mendengar berita namanya AI, artificial intelligence. Hari ini sudah mulai dilupakan pelan-pelan. Ke depan pekerjaan termahal adalah storytelling. Nah, ini kan dia bingung lagi nanti kan, apalagi ini pekerjaan apa lagi ini. Dan alhamdulillah di Cikal Khalifah Bangsa, mulai dari TK Khalifah, kita sudah menanamkan nilai-nilai tersebut. Cuma tinggal kembali untuk mengembangkannya aja. Di SD Quantum School juga kita sudah membuat hal tersebut. Kalau hal tersebut dia tidak berkali, tidak mungkin tadi pagi mereka bisa tampil dengan baik, bisa berkolaborasi dengan baik, bisa menceritakan sesuatu dengan baik. Kalau dia tidak mengalami, saya yakin tidak akan bisa dia menceritakan. Itu bukti dan janji kami yang
yang kami wujudkan tadi. Walaupun mungkin masih di sana sini kami masih perlu kesempurnaan. Namun demikian kita terus tidak tinggal diam, kita terus kerja keras. Saya berpikir kemarin sama tim yayasan, sudah buat sekolah ya sudah selesai. Rupanya enggak, kita terus berpikir, belum selesai A, sudah selesai Z. Kebetulan saya berkecimpung di bidang HRD. Saya melihat hari ini, saya adalah golongan generasi Z. Saya harus mendelegasikan, membimbing generasi Z. Coba bayangin sebentar lagi generasi apa? Yang hari-hari saya hadapi apa di dunia kerja? Aneh melebih-lebih yang kerja itu. Maksud saya apa? Tidak mau melebihkan sesuatu. Selalu mengatakan kalau adalah pengusaha di antara bapak dan ibu di sini, gajinya sudah kita kasih 100%, tapi kerjanya 50%. Itu coba bayangkan. Itu yang kita hadapi hari-hari ini. Saya di ARD menghadapi itu dan dipusingkan mengenai itu. Apakah itu sudah titik jenuh? Tapi generasi Z yang itu, kalau memang dia nggak suka, ya dia buang aja, dia lempar aja. Dia tidak ada tanggung jawab. Nah, makanya ini tugas bagi kita semua. Insya Allah kita umur nggak tahu sampai kapan, ya kan? Tapi kita diberi tanggung jawab. Saya pribadi bersama yayasan sudah punya janji sama ya Rahman dan tim. Kita janji apa? Kita janji buat ini dengan sebaik-baiknya. Kita bertanggungjawaban kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Jadi kalau salah kita buat, kita akan menerima risiko itu. Makanya sekali lagi, apapun demikian di balik usaha kita tentu kita punya tantangan dan kita harap kalau ditemukan kekurangan-kekurangan, yuk sampaikan kepada kami. Apa yang kami bisa buat lagi? Mungkin ada kelupaan dan kealpaan dari kami. Ya kan? Saya selalu menyampaikan akhir tahun 2023 rapat dengan tim kita, bisnis dan lain-lain, dan keras saya sampaikan. Jangan ada lagi di pikiran Anda berpikir semuanya rezeki itu karena finansial. Berpikirlah sesuatu untuk terus berbuat baik dan jangan henti-henti berbuat baik. Dan itu baru berani saya sampaikan secara tegas di akhir tahun 2023. Karena melihat perkembangan di 2024 tantangannya luar biasa. Kita belum cerita dulu sibuk memperbaiki akhlak, etika, moral dan sebagainya. Ditambah lagi hari ini bagaimana dengan kekejaman yang dipertontonkan kita mengenai kejadian kemanusiaan yang luar biasa di Palestina, saudara-saudara kita yang di sana. Belum lagi kita dihadapi pada kondisi ekonomi yang belum baik-baik aja. Dan itu semuanya tuh keterkaitan. Dan terakhir kemarin di Bali ada water forum mengenai membicarakan bagaimana kelangsungan air di bumi ini. Di bumi ini paling banyak airnya kandungannya asin, air tawarnya hanya sekian persen, mungkin sekitar 10%. Dan itu menyangkut dengan kehidupan kita. Dan alhamdulillah anak-anak kita mengambil tema pada tahun ini mengenai bagaimana pentingnya menyayangi bumi. Jadi ini kita mulai dan kita lihat hari ini kita minum tidak pakai air kemasan lagi tadi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ke depan insya Allah generasi kita ke depan itu bisa masih menikmati dunia ini seperti kita nikmati dulu. Itu sih harapan. Saya rasa harapan bukan hanya tinggal harapan, tapi kalau kita wujudkan dan kita mau bekerja, insya Allah itu pasti akan tercapai. Dulu di Serambi Indonesia hari ini, gelombang panas yang menerpa India, 33 orang meninggal dunia. Indonesia hasil penelitian daripada dokter spesialis kandungan, akibat gelombang panas banyak lahir bayi yang prematur. Jadi ini serius, makanya ini perlu kerja kita bersama, perlu kedisiplinan kita bersama, perlu ilmu tentang itu. Karena segala sesuatu kenapa kita melakukan ini karena ilmunya tidak ada. Itu menjadi persoalan. Tapi ketika ilmu sudah ada, insya Allah saya yakin. Mudah-mudahan Ananda ini lulus dan melanjutkan di tempat yang memang sudah Allah tempatkan sesuai dengan visionnya nanti ke depan. Dan insya Allah tahun ini lulusan Bantul
sudah memasuki tahun masuk SMA. Insya Allah 3 tahun tambah 4 tahun itu asumsi saya dia akan selesai kuliah. Dan kita terus memonitor. Insya Allah alumni kita pantau nanti kamu harus kembali ke sekolah kamu. Ya kan? Sampaikan kehebatanmu. Dan kalau kita mau lagi rekrut alumni daripada Quantum School. Itu cita-cita kita. Jadi bukan hanya sekedar saya bilang tadi, saya sampai berpikirnya itu. Jadi kalau mau dibilang, kita mau buat kerajaan nih, kerajaan Quantum School. Nah itu dalam imajinasi pikiran saya. Karena begini, karena susah kita berharap kepada orang lain. Makanya setiap sesi acara kita undang para alumni. Abang-abang kita harapkan tampil. Dan abang-abang juga kita kasih nasihat. Sudah kelas 3 SMP jangan gaya-gayaan, jangan balap-balap, jangan suka-suka hati. Itu kita panggil dan kita buka. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini insya Allah benar-benar mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa kita mengharapkan ridho Allah, mustahil apa yang kita inginkan itu akan bisa kita buat dengan baik. Pesan kami juga dan saya pribadi kepada anak-anak badannya luar biasa besar-besar ya. Luar biasa, generasi kali ini luar biasa. Dan saya harap energinya juga dipertahankan. Energinya apa? Bergerak dan bergerak terus. Jangan kalian sibuk dengan urusan di kamar 2 kali 3 di kamar aja main gadget. Minta makan, antar makanan main gadget gitu. Ya, akhirnya apa? Otak kalian tidak berkembang dan otot kalian tidak kuat. Kalau otot kalian tidak kuat, yang perang-perangan tadi nggak sanggup kalian lakukan perang-perangan. Sanggup kalian lakukan perang-perangan. Saya berharapkan alumni Quantum harus pikir balik, fisiknya harus kuat. Ya kan? Kalau zaman saya dulu tuh naik pohon, kejar sana, kejar sini, saya kepingin mimpi mulia itu. Tapi anak-anak sekarang, tapi anak-anak Quantum sudah ditentukan tadi. Guling sana, guling sini, lompat sana, lompat sini, dan kita harapkan juga tidak sampai di Quantum aja. Pendidikan selanjutnya dan di hari-hari yang harus terus bergerak. Saya merasakan hari ini. Mungkin Ibu Erlina juga merasakan. Usia sudah 50 ke lebih, gimana Bu ya? Tekun gak susah Bu ya. Nah, tekun susah aja. Karena apa? Kita nggak menggunakan maksimal otot-otot kita. Tidak kita lakukan pergerakan otot-otot kita, itu jadi problem. Nah, jadi makanya musuh menyerang kita tidak perlu intervensi militer lagi. Dia lihat kita sudah lemah, akalnya sudah lemah, otaknya lemah, fisiknya lemah, tiba-tiba udah dikuasai sama orang. Gaza hari ini, fisik mereka masih kuat, otak mereka masih kuat, tapi bagaimana Israel negara Yahudi menggempur mereka dari sana sini? Ya Allah belum hilang dari muka bumi ini. Tapi kalau kita, saya masih pesimis dengan ini. Kalau kita seperti ini, apalagi kita bilang kalau kita bilang darurat narkoba luar biasa. Makanya dari forum ini anak-anak Anda, ya kan, khusus putra, ini kadang-kadang putri juga begini nih. Kalian jangan dekati hal-hal yang begitu. Kalaupun kalian search nanti di HP kalian, carilah hal-hal yang membahayakan, carilah hal-hal yang manfaat. Jadi kalau ada bahaya, jauhi. Yang manfaat, ambil, lakukan penelitian. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan bagi kita bersama, karena ini penting. Anda akan menuju ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Nggak lama, sebentar, cuma 3 tahun. 3 tahun itu nggak lama. Kita sudah rasakan masuk ke fase 3 tahun, nggak lama. Waktu itu sangat cepat karena begitu padatnya kita. Sekali lagi juga pesan kepada orang tua murid, teruslah mendampingi Anda. Teruslah, jangan hadir selain orang tua pada diri Anda. Karena itu penting sekali. Karena pada saat kita sudah tidak berdaya lagi, kita butuh Anda hadir bersama dan di hati kita. Tapi Anda karena tidak pernah kita berhadir, dia akan tidak hadir sama kita. Mungkin itu yang kita sampaikan dari yayasan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan terima kasih kepada Ayanda dan Miss yang telah bekerja keras. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan kita.
Insya Allah Allah memudah kita dari alam barzah sampai ke yaumil mahsyar. Ingat timbangan kita hanyalah timbangan kebaikan daripada timbangan keburukan. Tak ada yang zero, ada. Mudah-mudahan itu kita akan kita harapkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.